Halo, selamat datang di channel Sahabat Guru Milenial. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara eksplorasi rapor pendidikan di tahun 2023, di mana nantinya eksplorasi ini berguna sebagai bahan kita untuk perbaikan di ANBK tahun 2023. Dalam waktu dekat, Bapak Ibu yang ada di SMP pasti akan menghadapi ANBK untuk anak-anaknya dan dilanjutkan kemudian di SMP dan yang terakhir di SD. Untuk itu, mari terus pantengin channel Sahabat Guru Milenial. Baik, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah cara eksplorasi rapor pendidikan mulai dari login. Pertama sekali, kita masuk ke Google, lalu ketikkan rapor pendidikan. Kemudian setelah kita masuk, nanti kita akan dibawa ke dalam tampilan utama seperti ini. Ada tulisan selamat datang di rapor pendidikan. Rapor pendidikan menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan atau daerah. Satuan pendidikan dan dinas dapat menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu untuk bisa kita pelajari sehingga diharapkan nanti di AN 2023 ini akan ada perbaikan. Nanti hasilnya akan kita lihat di tahun mendatang. Kita klik yang berwarna biru. Nanti Bapak Ibu, guru dan juga kepala sekolah akan dibawa ke pilihan masuk akun dan gunakan akun belajar ID-nya. Setelah itu akan langsung terbuka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu akan lihat di Bapak Ibu ada tulisan bagian atas nih, ada ringkasan, unduh, glosarium, pusat bantuan. Nah, untuk yang kita mau eksplor itu ada di bagian ringkasan. Ya, jadi kita dapat lihat tulisannya ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SD kanan mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Wah, ya jadi Bapak Ibu bisa baca di sini. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini akan terlihat nih Bapak Ibu ada indikatornya yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Bagaimana cara mengekspornya Bapak Ibu? Ini kalau kita lihat ada lagi iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Kita mulai Bapak Ibu satu-satu dulu Bapak Ibu ya. Untuk yang berwarna hijau ini sudah tergolong baik, 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 baik. Namun berwarna kuning ini Bapak Ibu kategori sedang karena ada capaiannya turun. Ya kan? Nah, Bapak Ibu kalaupun dia misalnya Bapak Ibu scroll sampai ke bawah ya, berwarna hijau, bukan berarti Bapak Ibu tidak perlu eksplor, tetap harus dieksplor untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Nah, pertama sekali caranya Bapak Ibu untuk mengeksplornya Bapak Ibu baca di sini kemampuan literasinya sedang dalam kurung 70% siswa sudah mencapai kompetensi minimum, capaian turunnya 19,23% dari tahun 2022. Ini sangat jauh sekali ya. Nah, kalau kita mau lihat peringkat menengah atasnya itu kita di antara 21 sampai 40%. Dan ini maksudnya untuk bisa tahu ya peringkat kita di mana gitu Bapak Ibu. Tapi kita nggak fokus ke sini. Kita buka langsung bagian di sini ada apa arti capaian saya, diklik saja. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini ada tertulis bahwa kemampuan literasi itu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks informasi dan teks fiksi. Apa yang dinilai kemampuan literasi peserta didik. Nah, posisinya di posisi sedang karena 70% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum ini. Ya kan? Karena di sini tertulis bahwa turun 19,23% dari tahun 2020.
skornya 86,67. Nah, kita tutup. Lalu bagaimana kita mempelajari akar masalahnya atau persoalan ini? Kita klik pelajari akar masalah. Nah, di sini di bagian pelajari akar masalah inilah Bapak Ibu ketika kita lakukan pembacaan, ya di sini sudah ada indikator yang perlu ditingkatkan. Nah, ini kalau kita lihat ke bawah ada tulisan lihat 3 indikator lainnya. Berarti untuk literasi ini indikatornya Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks level 1, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks level 2, kompetensi mengevaluasi refleksi isi teks 3. Jangan dibiarkan Bapak Ibu ekspor dengan cara klik detail. Jadi pada bagian kompetensi membaca teks informasi ini pada posisi 54,04% dari 100. Sangat rendah sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita klik detail, detailnya itu tulisannya adalah bahwa berarti kompetensi peserta dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasi itu sangat rendah. Ya berarti ini enggak. Di sini yang kelihatan bahwa ini yang persoalannya di sini nih. Apa saja yang dinilai? Yaitu dalam teks jenis non-fiksi. Skor pencapaiannya 54,04 turun 13,09. Kalau kita lihat lagi nomor 2, kompetensi baca teks sastra. Detailnya juga begitu. Kompetensi peserta dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi juga sangat rendah sekali. Ya, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kemudian nomor 3, mengakses dan menemukan isi teks ya. Kompetensi peserta didik pada kemampuan menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu ide atau informasi eksplisit dalam teks informasi non-fiksi dan sastra. Nah, ini kan kelihatan sekali Bapak Ibu bagaimana sampai di bagian terakhir ini mengevaluasi udah level 3 ya. Jadi kalau level 1-nya udah rendah, kemungkinan besar level 3-nya pasti rendah gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini juga kita lihat turun semuanya dalam memprediksi, menganalisa dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu klik, baca, pelajari dan ambil kesimpulan, di sinilah yang disebut dengan eksplorasi dari rapor pendidikan tersebut. Lalu gimana cara kita untuk memperbaikinya Bapak Ibu? Jadi kalau tadi akar masalahnya sudah kita lihat di bagian detail dan sebagainya yang ini Bapak Ibu, maka sekarang kita akan lihat inspirasi benahinya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau kita lihat, kita klik dulu di sini, nanti akan kelihatan nih. Untuk kemampuan literasi, bisa kita perhatikan kompetensi membaca teks informasinya, itu Bapak Ibu, ya yang dimaksud dengan membaca teks informasi itu, memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Nah, ada tulisannya Bapak Ibu, salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Nah, ada inspirasinya dikasih contoh nih. Jadi luar biasanya si rapor pendidikan ini, dia bisa memberikan kita solusi. Jadi caranya, inspirasi satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dan mempelajari konten terkait teks. Satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran teks. Satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan pengawasan. Jadi memang benar-benar tuh GTK-nya yang di-push juga supaya bisa menularkan kepada siswa. Jadi tidak serta-merta tuh Bapak Ibu hanya siswa yang harus di-push terlebih dahulu Bapak Ibu, tapi gurunya juga ternyata disarankan. Nah, untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa lihat materinya di Merdeka Mengajar. Lagi-lagi kita ke PMM nih Bapak Ibu ya. Boleh diklik di sini. Nanti akan disajikan langsung nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang eksplor langsung dilihat penguatan apa saja yang dibutuhkan dalam memahami literasi. Jadi literasi itu not only you can read gitu ya, tapi juga bagaimana si siswanya paham nih konteksnya dalam bacaan yang disajikan. Penguatan literasinya itu bisa dilakukan dengan cara menyenangkan. Bapak Ibu guru dapat mempelajari konsep dan praktik baik literasi yang melibatkan murid. Yuk kita gali apa saja ragam inspirasinya. Seperti ini Bapak Ibu. Inspirasi 1, ragam konten pengembangan diri terkait literasi. Inspirasi 2, implementasi proses pembelajaran pada murid. Inspirasi 3, referensi kebijakan terkait literasi. Bapak Ibu boleh klik di sini. Nah, akan kelihatan nih pelatihan mandirinya Bapak Ibu. Kita pertama sekali tuh kalau kita lihat di sini ada penguatan literasi SD, ini SMP, SMA. Bapak Ibu pilih yang mana? Oh, saya bagian SD, ini aja dipelajari. Kemudian Bapak Ibu lanjut ke literasi meningkatkan kompetensi murid, asesmen awal, lalu literasi membaca ini boleh Bapak Ibu dipelajari. Nah, memang rasanya waduh banyak banget yang mau dibaca. Tapi dengan adanya Bapak Ibu keinginan yang kuat dari Bapak Ibu guru semua
untuk mempelajari secara mandiri, nanti diharapkan Bapak Ibu kemampuan literasi di sekolah dan hasilnya akan kelihatan di AN 2023 ini untuk ke 2024 itu pasti akan nampak gitu Bapak Ibu. Jadi dibuka video, ditonton dan sebagainya ya. Jadi itu dia Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan yang ini Bapak Ibu yang lainnya? Ya, jadi kalau mau dicek boleh lagi ya untuk ke bawah. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi Bapak Ibu ke numerasi. Sama seperti tadi juga, ini numerasi. Kita lihat lagi apa arti capaian saya. Kemampuan numerasi itu presentasi peserta didiknya berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Ya, ini bisa dilihat nih Bapak Ibu. Naik 17,65, oke, tapi masih rendah juga ya, masih di angka 66,67, belum sampai 70 Bapak Ibu ya kan. Nah, baru kita kemudian pelajari akar masalahnya. Pelajari akar masalahnya itulah Bapak Ibu, klik lagi seperti tadi, ada berarti 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari kompetensi pada bilangan, pada domain bilangan, kompetensi pada domain geometri, kompetensi pada domain aljabar, data ketidakpastian dan sebagainya. Kita boleh klik di sini contohnya. Jadi di sini maksudnya adalah kompetensi peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur fakta, dan alat matematika. Ya kan? Ini bisa dibaca nih. Kita lanjutkan mungkin ke bagian paling terakhir. Ini kompetensi menalar. Wah, kompetensi menalar kita sangat rendah ya Bapak Ibu. Kodenya 37,62. Ini ya sangat rendah sekali menalar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas ya pada bilangan itu cuma 38,46. Pada geometri 44,22, aljabar hanya 44,89, ketidakpastian 48,05, mengetahui 48,34, menerapkan 42,62, 37,62 ya. Bagaimana mungkin bisa menalar kalau di bagian atas ini juga sangat tidak bisa gitu Bapak Ibu. Jadi emang benar-benar tuh kita diharapkan sebagai guru ini nge-push nih Bapak Ibu. Jadi tidak pekerjaan 1-2 orang saja, apalagi berpikir di kelas hanya di kelas AN dari sekarang ya Bapak Ibu di kelas 5, tapi dari bawah gitu. Nah, kemudian kita tengok nih Bapak Ibu inspirasinya. Inspirasi kalau tadi kan inspirasi untuk literasi, sekarang kemampuan numerasi nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dikasih bintang ya, salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Jadi bisa lihat lagi di materi PMM nih Bapak Ibu. Jadi ada di sini numerasi, ada ragam konten penguatan diri, keberhasilan pengembangan numerasi, kebijakan. Nah, kita klik salah satu dulu. Ya, udah ada di sini Bapak Ibu, ya. Semua udah lengkap sekali. Jadi memang perlu apa ya Bapak Ibu kemauan yang kuat untuk kita bisa mau mempelajarinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk kita lanjutkan lagi nantinya Bapak Ibu kita balik lagi ringkasan, Bapak Ibu explore lagi nih Bapak Ibu di bagian karakter juga seperti itu ya. Kita klik lagi di sini, kita baca dengan baik, kita catat nih hal pentingnya, kita pelajari akar masalahnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita akan nampak ini kemandiriannya ini masih sangat kurang juga 49, 50, 52. Sangat rendah gotong royong ya kan. Kemudian Bapak Ibu kita bisa buka lagi inspirasi benahinya, ada lagi di PMM. Selanjutnya kita mungkin lihat lagi Bapak Ibu di bagian ini keamanan sekolah nih, kita akan lihat arti capaiannya saya berapa. Dibaca Bapak Ibu turun ya 3,8. Akar masalahnya apa? Kita bisa lihat lagi di sini ada 8 berarti 10 indikator nih. Ini sebenarnya udah nggak terlalu susah ya, udah nggak terlalu rendah, tapi untuk sikap pemahaman dan sikap guru ini masih di bawah 56,03. Terkait rokok ini masih juga rendah, yang paling tinggi itu hukuman fisik pada siswa. Udah pemahamannya sudah 85%. Kemudian kita lihat lagi inspirasi benahinya juga seperti itu, lihat lagi di PMM seperti tadi. Selanjutnya Bapak Ibu boleh lihat lagi di bagian iklim kebinekaannya juga. Bisa dilihat apa sih arti iklim kebinekaan itu. Menunjukkan sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama ya dan sebagainya. Kemudian kita klik pelajari ke masalah. Kalau kita pelajari nih Bapak Ibu detailnya ada 3. Toleransi agama masih 59, toleransi kesalahan siswa 68, komitmen kebangsaan masih 83. Jadi emang benar-benar masih harus ditingkatkan ya. Inspirasi benahinya itu kita bisa lihat nih. Oke. Selanjutnya terakhir nih, kita Bapak Ibu masuknya ke sini Bapak Ibu. Ke bagian dari kualitas pembelajaran. Ya di sini nampak
kualitas pembelajaran kelas, pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita mungkin lihat. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk indikatornya, metode pembelajaran masih 60, dukungan psikologis 72, manajemen kelas masih 79, inspirasi benahinya sudah ada. Oke, kelihatan nih Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, silakan di-explore semuanya dan kita sama-sama diharapkan nanti bisa memperbaiki. Demikian Bapak Ibu, tingkatkan terus eksplorasi rapor pendidikan di sekolahnya masing-masing. Kalau yang tadi itu sebagai contoh buat kita untuk bisa kita praktekkan dengan rapor pendidikan masing-masing. Jangan lupa masuknya di webnya rapor pendidikan, masuk dengan akun belajar ID masing-masing. Demikian, salam sukses buat kita semua dari channel Sahabat Guru Milenial. Bye-bye.